Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan spoiler Suara Watchtower Season 3. Catatan ya, ini spoiler berasal dari novel. Mungkin akan ada perbedaan sedikit dengan animasi donghuanya. Oh ya, alangkah baiknya sebelum nonton video ini, sebaiknya nonton season 1 dan season 2 dahulu. Oke, tanpa basa-basi, langsung ke inti ceritanya. Melanjutkan cerita dari season sebelumnya. Saat ini, di laut dalam, Luo Feng dan 5 lainnya bergegas ke bawah. Luo Feng, monster menelan itu saat ini berada di 1200 meter di bawah permukaan. Bukankah kita akan membangunkannya jika kita terlalu dekat? Apakah dia tidak akan mengganggumu saat kamu melepaskan teknikmu? Tripati Singh bertanya. 4 lainnya juga memandang Luo Feng. Lagi pula, mereka tidak tahu teknik rahasia apa yang akan digunakan Luo Feng. Jangan khawatir, jawab Luo Feng. Dengan pikirannya, seorang penjaga perak cair yang mengenakan baju perang hitam muncul di samping mereka. 5 lainnya terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari penjaga perak cair. Hanya dengan melihat wajahnya, mereka mengingat itu adalah orang yang menyelamatkan Hong dan Dewa Petir sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang aku dapat dari reruntuhan kuno, Luo Feng berkata saat dia mendarat di dasar laut. Mereka berlima mengikuti. Kalian perintahkan AutoJet untuk datang ke sini, Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? 5 orang lainnya terkejut. Saat aku menggunakan teknik ini, kalian akan mati. Aku akan meletakkan tubuhmu di AutoJet untuk pergi dari sini. Sedangkan untukku, aku akan segera memulai pertarunganku dengan monster menelan, kata Luo Feng. 5 lainnya mengangguk. Ketika mereka mendengar ini, mereka mengerti bahwa dalam pertempuran ini, mereka hanyalah bidak pengorbanan untuk memungkinkan Luo Feng tumbuh sangat kuat dalam waktu singkat. Dan Luo Feng pun bisa mati bahkan tanpa meninggalkan tubuh. Dari ketinggian di langit, sebuah mobil jet dengan cepat menuju ke dasar laut, mencapai dengan sangat cepat. Duduklah, tutup mata kalian. Ingat, jangan melawan, kata Luo Feng dengan serius. Dimengerti. Mo Henderson, Isbert, Tripati Singh, Jayi, dan Sokolov. Kelima orang ini saling pandang. Wajah mereka masing-masing memiliki senyuman aneh. Kelimanya duduk bersila, ditambah Luo Feng menjadi total 6. Mereka membentuk poin-poin dari ritual pengorbanan teknik rahasia Sis Black. Mari kita mulai. Luo Feng menutup matanya. Dalam benaknya ada total 3 planet mini. Planet mini ini adalah salah satu yang muncul ketika dia mencapai Star Traveler level 1. 2 lainnya masing-masing ketika dia mencapai level 2 dan 3. Kedua planet itu mengorbit di tengah seperti bumi yang mengelilingi matahari. Yang di tengah adalah yang terbesar. 3 planet mini ini semuanya seluruhnya berwarna merah. 3 planet mini memancarkan benang kabut merah memenuhi seluruh ruang Pagoda Void. 5 benang merah darah terbang keluar dari Pagoda Void, meninggalkan tubuh Luo Feng. 5 benang roh segera memasuki kesadaran Mo Henderson, Isbert, Tripati Singh, Jayi, dan Sokolov. 5 jiwa segera mulai mengorbankan. Di dasar laut, 6 pria duduk bersila. Ketika 5 jiwa mulai membakar, tubuh mereka mulai memancarkan getaran tak berbentuk. Sejumlah besar energi roh di bawah kendali Luo Feng mulai mengikuti gelombang Six Blade ke tengah Luo Feng dan masuk ke kesadaran dari Pagoda Void. Kekuatan hidup kelima orang itu menurun dengan cepat, sementara kekuatan hidup Luo Feng meningkat dengan sangat cepat. Namun, kelima orang yang mengorbankan diri mereka semuanya tersenyum. Di Eropa, pangkalan Paris, layar besar digantung di jalanan. 6 orang telah menghentikan gerakan di dasar laut yang berada di tengah Luo Feng. Kekuatan hidupnya adalah yang terkuat. Yang berikutnya adalah Isbert.
laporan siaran bergema di seberang jalan. Berkumpul ada banyak pria dan wanita. Semuanya terpaku pada layar. Kekuatan hidup mereka telah menurun. Kekuatan hidup Mo Henderson, Isbun, Tripati Singh, Kiai, dan sekolah menurun dengan sangat cepat. Sementara itu, kekuatan hidup Luo Feng meningkat dengan cepat. Di layar, sinyal yang mewakili 6 orang, 5 diantaranya dengan cepat mulai kabur. Sementara sinyal Luo Feng terus menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, 5 sinyal telah lenyap. Jelas mereka tidak bisa mendeteksi kekuatan hidup lagi. Oh Tuhan! Banyak orang di jalanan menutup wajah mereka. Mereka tahu, begitu kekuatan hidup mereka menghilang, itu berarti kematian. Ini adalah jet mobil Mo Henderson. Itu sudah keluar dari laut. Menurut sumber, jet otomatis saat ini memiliki 5 mayat di dalamnya. Ini adalah 5 pahlawan. Mereka, demi umat manusia, telah mengorbankan diri mereka sendiri. Harap selalu ingat mereka. Luo Feng sedang menuju ke monster yang menelan. Suara-suara itu mulai menjadi tegang dan gugup. Di layar, kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng dengan cepat menuju lebih dalam, ditutup dengan sinyal monster menelan yang tak tertandingi. Mari semua kita berdoa. Berdoa agar Luo Feng muncul sebagai pemenang. Di jalanan, semua orang berpegangan tangan ke dada melihat ke layar. Pada saat ini, banyak orang di seluruh dunia yang berdoa, berharap kemenangan itu akan datang. Sementara itu, di bawah dasar laut, Luo Feng dengan cepat menuju ke bawah. 800 meter, 600 meter, 400 meter, 300 meter. Babata terus-menerus melaporkan jarak antara Luo Feng dan monster menelan. 200 meter. Luo Feng dengan cepat berhenti. Lapisan batuan di sekitarnya pecah. Binatang bertanduk emas, kamu akan mati. Mata Luo Feng ganas dan bersinar. Dalam kesadarannya, pagoda void yang sangat besar dan 2 planet mini mengorbit di sekitar planet pusat. Tiba-tiba, 3 planet mini tersebut menjadi bola api dan memasuki pagoda void. Itu adalah kekuatan yang awalnya dikumpulkan dari 5 prajurit, membuat pagoda void yang sangat mempesona mulai berputar dengan ganas, hingga membuat ujung pagoda menghasilkan titik berkilau yang menyilaukan. Di dalam ruang manset pergelangan tangan, Babata duduk di kursi, menggelengkan kepalanya. Kerja keras selama bertahun-tahun, semuanya lenyap. Saya harap semoga bisa seperti Hong dan Dewa Petir. Setidaknya dengan cara itu, dia tidak akan mati. Luo Feng bisa merasakan dirinya semakin lemah. Pergilah! Sebab pagoda void berputar membentuk kerucut, mengebor melewati jarak 200 meter, menuju ke tubuh binatang bertanduk emas itu. Binatang itu sangat marah dan meraung. Lapisan batu di sekitarnya meledak dengan keras. Luo Feng bisa melihat binatang bertanduk emas yang marah. Mata emas gelap itu menatap dengan marah padanya. Namun, 2 penjaga perak cair melindungi tubuh Luo Feng. Pagoda void telah menerobos kepala binatang buas itu, tapi tidak ada jiwa di sana. Kesadarannya bukan di kepalanya. Ekspresi Luo Feng berubah. Luo Feng akhirnya mengerti mengapa meledakan kepalanya tidak dapat membunuhnya. Itu karena binatang bertanduk emas ini, kesadaran jiwanya tidak ada di bagian kepala. Pada saat ini, pagoda void dengan cepat turun ke bagian leher, memasuki bagian dalam tubuh binatang bertanduk emas. Pagoda void menyapu semuanya. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, sebenarnya ada sesuatu yang memancarkan cahaya keemasan, seperti bola kristal transparan. Ketika pagoda void Luo Feng lewat, ia merasakan perlawanan yang kuat. Ternyata di sini. Jiwa itu ada di dalamnya. Pagoda void yang berputar menghantam bola kristal itu dengan keras. Binatang bertanduk emas itu meraung di dalam lapisan batu. Sayap bersisiknya sangat tajam. Mereka menjadi 2 pedang besar. Cakarnya lebih cepat dan lebih tajam. Pada saat itu, mereka semua dengan ganas menyerang tubuh Luo Feng. 2 penjaga perak cair memberikan segalanya dalam pertahanan. 2 penjaga perak cair
memberikan segalanya dalam pertahanan. Ini tidak bagus. Pertahanan spiritualnya terlalu kuat. Ekspresi Luo Feng berubah. Ekspresi Luo Feng tiba-tiba menjadi jahat. Dia menggertakkan giginya. Aku akan memberikan yang terbaik. 3 planet mini terbang keluar dari kesadaran Luo Feng. Kesadaran Luo Feng meninggalkan tubuhnya. Segera tubuhnya mulai runtuh. Tidak, Luo Feng, jangan! Di dalam ruang manset, Babata pucat karena shock. Hong dan Dewa Petir mungkin telah membakar jiwanya, tetapi mereka tidak pernah membiarkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Luo Feng benar-benar telah menyerahkan tubuh fisiknya, memasukkan seluruh jiwanya ke Pagoda Void. Dengan cara ini, itu mirip dengan tidak ada jalan keluar setelahnya. Dengan cara ini, serangannya pasti akan menjadi yang terkuat. Namun, bahkan jika dia berhasil, kesadaran tubuh aslinya akan hancur, dan dia tidak akan bisa kembali. Matilah! Hendak Luo Feng memiliki kekokohan dan kegilaan yang tak tertandingi. Seluruh jiwanya telah bergabung dengan Pagoda Void. Pagoda Void telah menjadi kerucut yang tajam, menusuk dengan liar ke arah bola kristal emas yang memancarkan cahaya kemasan, dan 3 planet mini dalam Pagoda Void terbakar dan terus-menerus memakan, semakin kecil seiring berjalannya waktu. Kenapa tidak merusak? Luo Feng sangat khawatir. Sementara itu, binatang bertanduk emas itu meraung dengan menyakitkan, memukul kepalanya. Dengan keras menabrak lapisan batu di sampingnya, karena jiwanya diserang, menyebabkan rasa sakit yang tak terukur. Matilah! Luo Feng menjadi gila. Dia tidak takut mati, hanya takut gagal. Di dalam Pagoda Void, 3 roh planet mini menyusut dengan cepat. Embusan 2 planet yang lebih kecil telah menyusut menjadi ketiadaan. Yang tersisa hanyalah roh planet pusat. Ukurannya pun hanya tersisa sepertiga dari sebelumnya. Planet roh merah darah ini juga terus-menerus membakar, mendorong energi roh dalam jumlah besar ke Pagoda Void. Luo Feng bisa merasakan kesadarannya juga perlahan menjadi kabur. Dia mengerti, dia sudah sekarat. Di pangkalan Jianan, jalan-jalan kota Yangzhou, semua orang di jalan dengan gugup melihat ke layar. Di antara mereka adalah Wei Wen, yang mungkin yang paling gugup. Luo Feng, saudaraku, kamu harus tetap hidup. Di layar, sinyal kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng sudah dicampur dengan kekuatan hidup monster yang menelan. Jelas mereka terlibat dalam pertempuran. Seluruh dunia menahan napas saat ini. 2 kekuatan bentrok sengit satu sama lain. Sepertinya jauh lebih kuat. Itu hampir seperti bintang yang meledak. Kekuatan hidup menurun dengan sangat cepat. Suara itu akhirnya berbicara dari layar. Tidak ada cara untuk menentukan kekuatan hidup siapa. Keduanya bercampur dan masih terus menurun. Wei Wen menyaksikan dengan mata terbelalak. Dengan gugup menonton juga adalah Su Xin, Luo Hongguo, Guang Xinlan, Luo Hua, dan yang lainnya. Semua orang di bumi sangat gugup. Di layar, sinyal kekuatan kehidupan dengan cepat menurun, semakin lemah dan semakin lemah. Hingga akhirnya, mereka benar-benar lenyap. Sinyal yang mewakili kekuatan hidup keduanya telah lenyap sama sekali. Sudah mati. Apakah Luo Feng dan monster menelan keduanya mati? 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan tidak muncul kembali. Begitu pula Luo Feng. Ada keheningan di seluruh dunia. Waktu di Cina pukul 10 malam. 3 prajurit penjelajah bintang kemanusiaan menyelam ke laut dalam, menemukan tubuh raksasa dari monster yang menelan. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk menembus sisiknya. Berita itu menyebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia meledak dalam kegembiraan. Monster yang menelan sudah benar-benar mati. Mari kita ingat nama mereka. Hong, Dewa Petir, Bao Henderson, Isbun, Tripati Singh, Jayi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Merekalah yang memberi kita harapan. Ini seperti mitos dan legenda. Hanya melalui kesulitan dan rasa sakit manusia akan mendapatkan nyala api baru. Para dewa dan pencipta memberi umat manusia tempat untuk bertahan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Bao Henderson, Isbun,
Tripati Singh, Yayi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kami harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun. Yang termuda baru 22 tahun. Sore harinya, sejumlah besar monster berkumpul di sekitar area laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Ini membuat manusia segera mundur, tidak bisa masuk ke dasar laut. Malam telah tiba. Seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan militer dengan liar, semuanya mundur dengan cepat. Saat matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru. Saat ini di kota markas Jiangnan, kota Yangzhou, Times Square, ada bunga yang memenuhi seluruh alun-alun. Bencana binatang menelan telah menempatkan lebih banyak kehancuran pada umat manusia daripada nirvana agung sebelumnya. Namun, dengan pengorbanan 8 prajurit terkuat bumi, umat manusia berhasil mengatasi bencana tersebut. Seluruh kota markas dunia telah memulai acara dan parade mereka sendiri untuk merayakan 8 pahlawan, mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa hormat mereka. Dan kota Yangzhou sebagai kampung halaman Luo Feng, banyak orang berkumpul di alun-alun untuk berduka. Dalam pertempuran ini, Luo Feng adalah yang termuda di antara 8 dan juga yang paling jenius dan berbakat, baru berusia 22 tahun. Di Times Square, karangan bunga memenuhi seluruh lantai. Kelompok demi kelompok orang datang untuk memukuk dan menyampaikan rasa hormat mereka. Di tengah kerumunan, seorang pria muda ditemani oleh seorang wanita muda berada dalam kesedihan yang tak terukur, memandangi patung Luo Feng. Luo Feng, Wen, wanita muda itu mencoba membujuk. Dia dan aku tumbuh bersama sejak kita masih bayi. Siapa sangka dia akan pergi begitu cepat. Ekspresi Wen dipenuhi dengan rasa sakit. Sejak dia memasuki dojo, dia selalu menjadi yang paling luar biasa. Dari sejak awal menjadi siswa tingkat tinggi dan menjadi seorang pejuang. Langkah demi langkah, saya melihatnya tumbuh semakin kuat. Aku tahu dia akan membumbung lebih tinggi lagi. Siapa yang sangka? Wen menggelengkan kepalanya. Wen dan pacarnya sedang membungkuk di alun-alun sebelum menghilang ke kerumunan. Sementara itu, di distrik Mingshui, kamar tidur lantai 2 rumah Luo Feng, sinar matahari yang hangat di musim dingin bersinar melewati jendela. Wajah Susin yang berbaring di tempat tidur pucat pasi. Adik kecil, Sugang duduk di sampingnya di tempat tidur, menghiburnya. Jangan terlalu sedih. Kematian Luo Feng adalah untuk alasan tertinggi. Itu sepadan. Dan juga, kamu jangan terlalu sedih. Tidak baik untuk anak di kandunganmu. Kakak, kata Susin lembut. Aku tahu. Kamu boleh pergi. Jaga tubuhmu. Meskipun kamu sedih untuk Luo Feng, kamu harus melahirkan anaknya. Sugang menghiburnya dan pergi. Sementara itu, di lantai pertama rumah Luo Feng. Dokter, Wang Xinlan bertanya, bagaimana kabar Susin kami? Di kalangan elit medis Huaxia, yang paling atas adalah Tuan Hua. Dia datang secara pribadi untuk memeriksa Susin. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Luo, sebenarnya tidak ada masalah dengan tubuh pasien. Hanya luka emosional. Betapapun sehatnya tubuhnya, jika dia terus berkubang dalam keputusasaan, saya khawatir kondisi tubuhnya akan terus menurun. Ini ekspresi Gong Xinglan berubah sedikit. Kemarin saat menonton siaran, saat sinyal kekuatan hidup Luo Feng benar-benar lenyap, Susin benar-benar pingsan di tempat. Sekarang yang bisa mereka lakukan untuk putra mereka adalah melindungi garis keturunannya. Tidak peduli berapa biayanya, Dokter Hua, Anda pasti harus melindungi bayi di dalam dirinya. Gong Xinglan menekankan. Saya mengerti. Demi garis keturunan Tuan Luo Feng, saya akan melakukan yang terbaik. Jawab Dokter Hua menekankan. Saya akan segera meminta dari negara ini beberapa roh alam dan beberapa tanaman obat untuk membantunya.
Keluargaku juga memiliki roh alam, kata Gong Xinlan mengangguk. Itu bahkan lebih baik, Tuan Hua mengangguk dengan gembira. Roh alam dan beberapa tanaman obat lainnya dapat membantu memelihara dan memperkuat tubuhnya. Namun, akarnya masih ada di dalam hatinya. Jika dia tenggelam dalam kesedihan dan khawatir, saya khawatir dia akan mengalami keguguran sebelum dia bisa melahirkan. Ekspresi Gong Xinlan berubah. Karena itulah kita perlu mendukungnya secara emosional, membantu memperbaiki suasana hatinya, kata Dr. Hua. Saya mengerti, Gong Xinlan mengangguk. Di tempat tidur, Su Xin berbaring tanpa sadar dengan lembut menggosok cincin di jarinya. Tetesan air mata keluar dari matanya. Dia bergumam, Luo Feng, apakah kamu benar-benar pergi? Apakah kamu benar-benar meninggalkanku? Sementara itu, di Samudra Pasifik, tempat Luo Feng bertarung dengan binatang menelan, sejumlah besar makhluk telah berkumpul. Lebih dari 60 monster kelas kaisar. Di antara mereka bahkan ada satu monster kaisar agung yang tersisa, yaitu Kaisar Naga Guntur. Begitu banyak makhluk berkumpul di dasar laut, semuanya untuk tubuh monster melahap. Menurut aturan evolusi mereka, memakan tubuh monster yang lebih kuat pasti akan mengarah pada evolusi. Kaisar Naga Guntur berharap untuk memakan tubuh binatang bertanduk emas. Saat ini, Kaisar Naga Guntur menatap dengan marah pada dua orang di depannya, yaitu penjaga perak cair. Sudah ada di sini selama lebih dari 3 hari, namun tidak bisa menyentuh tubuh binatang bertanduk emas. Semua karena dua penjaga perak cair ini. Di belakang pengawal perak cair, tubuh besar dari binatang bertanduk emas hanya terbaring di sana. Tidak ada tanda-tanda nafas atau kehidupan. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, bola kristal yang diisi dengan ukiran emas bersinar redup. Sementara itu terlihat seperti sebelumnya. Jadi, meninggalkan tubuh sendiri dan menguasai tubuh yang lain sangat sulit. Babata, dengan langkah-langkah kecil ini, berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh binatang bertanduk emas ini? Pikiran Luo Feng berbicara. Jangan cemas, situasi yang kamu hadapi mungkin tidak pernah terjadi dalam 100 juta tahun terakhir. Bersabarlah, kata Babata. Luo Feng tak pernah mengira dia akan bertahan hidup. 3 hari yang lalu, ketika dia mempertaruhkan semuanya untuk menyerang binatang bertanduk emas, Luo Feng menyadari pertahanan binatang bertanduk emas itu terlalu kuat, dan tepat ketika planet rohnya akan terbakar, sinar kristal emas di dalam inti planet mini dipisahkan sebelum dibakar. Segera, jumlah energi roh yang tak terukur mengalir melalui roh Luo Feng. Ketika sinar ini terbakar, energi besar itu dengan cepat melonjak dan menembus pertahanan binatang bertanduk emas tanpa masalah sama sekali, karena kesadaran dan daging tubuhnya telah hancur dan dia tidak punya tempat untuk kembali. Secara mendadak, dia segera mulai menggunakan teknik pengambilan tubuh, memecah jiwa binatang bertanduk emas menjadi beberapa bagian dan melahapnya. Betapapun cepatnya kecepatan melahap, masih butuh waktu lebih dari sehari. Sama seperti cincin ruang penyimpanan, itu mengandalkan jejak roh untuk mengikat pemiliknya. Babata juga ditautkan ke Luo Feng melalui koneksi roh. Itulah mengapa ketika jiwa Luo Feng meninggalkan tubuhnya, ia secara alami berhasil terhubung kembali dengan Babata. Luo Feng, Anda telah mengambil alih kesadarannya, namun tingkat penggabungan Anda dengan jiwa dan tubuhnya masih sangat rendah. Anda harus melakukannya perlahan. Ayo, perlahan mulailah mencoba menggerakkan kelopak matamu. Tenang, aku sudah memutus semua sinyal di sekitar sini. Umat manusia tidak akan pernah bisa menemukan kekuatan hidup monster melahap di sini, kata Babata yang sangat bersemangat. Karena dapat memiliki tubuh monster luar angkasa itu hanya mimpi. Hanya membahas garis keturunannya, makhluk luar angkasa adalah pemimpin dan elit yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Binatang bertanduk emas adalah salah satu yang berada di puncak. Babata, bagaimana saya bisa mendapatkan kembali tubuh manusiaku? Luo Feng bertanya. Sial, apa kau bahkan perlu memikirkan tubuh manusiamu? Babata berkata.
Dengan tubuh ini, bahkan jika kamu ingin menjadi penguasa sektor, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu. Dan juga, aku dengar, semua monster luar angkasa mewarisi ingatan. Semakin tinggi level monster luar angkasa, semakin banyak kenangannya. Pengetahuannya adalah kekuatan. Gurumu hanya berumur 60 juta tahun. Pengetahuannya yang terkumpul hanya seberapa banyak. Meskipun teknik rahasianya sangat kuat, di alam semesta yang luas masih ada yang lebih kuat darinya. Dan binatang luar angkasa, terutama binatang angkasa elit, generasi dan generasi kenangan yang diwarisi, hampir sampai ke titik di mana alam semesta pertama kali dimulai. Ketika Anda telah benar-benar menyatu 100% dengan tubuhnya, semua kenangan warisan garis keturunan ini akan sepenuhnya berbaur dengan jiwamu, kata Babata yang sangat bersemangat. Sedangkan untuk kembali ke tubuh manusiamu, itu tidak terlalu sulit. Cara paling bodoh adalah menarik kembali manusia. Dan cara terbaik adalah dengan mendapatkan teknik pembaca roh legendaris Soul Split. Anda dapat membagi sebagian jiwa Anda menjadi tubuh ini dan bagian lain ke dalam tubuh manusia. Namun teknik Soul Split ini bahkan gurumu baru saja mendengarnya, kata Babata. Jangan pikirkan, setidaknya kamu masih hidup. Baiklah, jawab Luo Feng. Setidaknya saya masih hidup. Di mana ada kehidupan, di sana ada harapan. Ada harapan untuk melihat keluarganya, melihat anak-anaknya lahir. Luo Feng mulai bekerja lebih keras untuk mengendalikan tubuh monsternya. Berkedip, menggerakkan cakar, mengayunkan ekornya, menggerakkan sayap bersisik itu dengan lembut. Selangkah demi selangkah, Luo Feng bekerja keras setelah menggunakan waktu 16 hari. Saya telah berhasil. Di dasar Samudra Pasifik, seekor binatang bertanduk emas besar yang telah membawa bencana dan memberi manusia mimpi buruk sebelumnya, dengan lembut berenang di sekitar. Mata emas gelapnya mengamati sekelilingnya. Monster sekelas kaisar di sekitarnya dan juga kaisar agung sangat takut. Itu terdiam di sana dengan hormat. Luo Feng, selamat. Babata juga sangat bersemangat. Ketika dia telah sepenuhnya melebur, itu hampir seperti tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, sejumlah besar ingatan membanjiri jiwa Luo Feng. Sangat luas, kuno, generasi demi generasi kenangan warisan binatang bertanduk emas muncul di benaknya. Banyaknya ingatan menyebabkan kesadaran Luo Feng menjadi shock dan berhenti berpikir sama sekali. Itu terlalu berlebihan. Di dasar laut yang gelap, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi sekeliling. Masing-masing dari mereka memandang dengan hormat ke binatang menelan di kejauhan. Mata dari binatang itu tertutup, seolah-olah dia sedang tidur. Namun gelombang tekanan tak berbentuk menekan kedamaian daerah ini. Menutup matanya yang besar, Luo Feng merasakan seluruh dirinya tenggelam dalam ingatan. Teknik khusus yang misterius dan kuat. Teknik yang benar-benar sesuai dengan bentuk dan studi binatang bertanduk emas. Mereka sangat banyak dan luas. Ingatan yang dipenuhi gambar terus mengalir, hampir seperti di film. Wus, sejumlah besar informasi masuk ke dalam pikirannya. Luas dan tak ada habisnya. Luo Feng merasakan sakit kepala. Jelas kecepatan menerima ingatan telah mencapai batas penerimaan jiwanya. Berapa banyak informasi? Luo Feng tidak dapat mempercayainya. Ini telah berlangsung lebih dari 1 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kenangan ini seperti deru samudra yang tidak pernah berakhir. Berbagai jenis kenangan melintas, menyatu sepenuhnya ke dalam jiwa Luo Feng. Setengah hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari pun berlalu. Binatang bertanduk emas, makhluk luar angkasa yang menakutkan ini tergeletak di dasar laut tanpa bergerak, seolah-olah sedang tidur nyenyak. 16 hari kemudian, di dalam laut dalam, lumpur dan kerikil memenuhi dasar laut. Binatang bertanduk emas tergeletak di sana. Akhirnya, pupil kemasan gelapnya terbuka. Oh Tuhan, Luo Feng akhirnya merasa lega. Kenangan yang diwarisi telah melebur ke dalam jiwanya selama 16 hari terakhir, mendorong jiwanya hingga batasnya. Ini sangat banyak informasi. Luo Feng berseru. Luo Feng, Luo Feng. Suara bersemangat berteriak dalam benak Luo Feng. Babata,
Luo Feng balas berteriak. Kamu telah sepenuhnya menerima semua kenangan yang diwariskan. Sungguh gila. Dengan kemampuan jiwamu saat ini, kamu seharusnya dapat menerima banyak informasi setiap detik. Dalam 16 hari ini, kamu pasti telah menerima banyak informasi. Babata jelas sangat bersemangat. Coba lihat informasi macam apa yang ada, keterampilan hebat apa yang ada. Biar saya lihat dulu, Luo Feng berkata dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia telah menjadi binatang bertanduk emas, bagaimanapun dia sama sekali tidak tahu tentang kemampuan binatang bertanduk emas itu. Babata, ada masalah? Luo Feng yang sedang memeriksa ingatan merasa sedikit tidak berdaya. Apa yang salah? Babata bertanya. Meskipun informasinya ada di benakku, saya masih harus mempelajarinya satu persatu. Berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mempelajarinya? Kata Luo Feng. Itu tidak aneh, Babata berkata. Kenangan warisan ini sangat besar, terutama karena tekniknya. Satu jenis teknik saja bisa diisi dengan banyak kata. Itu sangat normal. Luo Feng, Babata berkata dengan penuh semangat. Kamu sekarang harus mengatur kenangan warisanmu. Tidak perlu melihat secara detail teknik dan informasinya. Cukup mengetahui nama mereka dan apa yang mereka bicarakan secara singkat sudah cukup. Kategorikan mereka. Kamu benar-benar sesuatu. Di alam semesta, ras dan pejuang kuat yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya untuk membeli rahasia ini. Anda sebenarnya mengeluh bahwa itu berlebihan. Itu benar-benar membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Luo Feng tertawa. Hahaha, biarkan aku mengaturnya sebentar. Dia menyusunnya berdasarkan judul dan ringkasan. Pengetahuan pelatihan binatang bertanduk emas, 18 teknik khusus yang bisa dia latih, 3.199 teknik normal, binatang luar angkasa dan beberapa informasi lainnya, manusia dan banyak ras mereka, pengendali, ilusionis, beastmaster, master boneka, pemburu, pejuang, makhluk darah daging. Selain manusia dan binatang luar angkasa, masih ada iblis, cacing, dan yang lainnya. Setiap ras memiliki banyak informasi. Selain ras darah dan daging, ada ras metal, ras automaton, dan lainnya. Ada juga ras rock, ras soul, ras tanaman. Pada saat yang sama, ada juga ras lain yang jarang terlihat, seperti binatang luar angkasa. Mereka juga memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi populasinya sangat kecil. Dan ras manusia hanyalah salah satu ras terkemuka di alam semesta yang luas. 1 bulan dan 3 hari telah berlalu. Luo Feng akhirnya mengatur kenangan yang diwarisi. Di masa depan, ketika dia membutuhkan sedikit informasi, dia bisa dengan cepat mengakses dan mencarinya di perpustakaan ingatan yang sangat besar itu untuk belajar. Luo Feng, kamu sukses besar. Kamu sukses besar. Ya dewa, kamu benar-benar punya begitu banyak informasi dalam ingatanmu. Babata telah menyisir informasi terorganisir Luo Feng. Dia benar-benar tercengang. Jadi alam semesta sebenarnya memiliki begitu banyak ras. Dan bahkan ras yang sekecil dan jarang terlihat seperti monster luar angkasa. Tidak diragukan lagi tentang makhluk luar angkasa, kuat dan mengesankan. Babata sangat bersemangat. Bahkan gurumu 60 juta tahun kehidupan tidak pernah bisa mengumpulkan informasi sebanyak yang kamu miliki. Tidak ada bandingannya. Babata masih terguncang. Generasi binatang buas dari generasi ke generasi memiliki warisan ingatan semacam ini. Ini sangat mengesankan. Setelah Luo Feng mengatur semuanya dan memindai sekali, dia juga sangat terkesan. Garis keturunan elit memiliki banyak sisi positif. Bakat alami tubuh, itulah perangkat kerasnya. Sejumlah informasi ini, itulah perangkat lunaknya. Babata, di antara binatang luar angkasa, 12 garis keturunan elit, hanya ini yang bisa mewariskan banyak kenangan dari generasi sebelumnya. Kata Luo Feng menjelaskan. 12 garis keturunan berbeda. Babata kaget. Ya, di antara monster luar angkasa, mereka yang bisa tumbuh menjadi penguasa sektor garis keturunan elit
ada 12 jenis. Dulu ketika kamu membicarakan tentang Flaming Star Beast, itu juga salah satu dari 12. Setelah Luo Feng memilah informasi dasar ini menjadi jelas baginya. Jumlah ingatan yang diwarisi dari 12 garis keturunan ini adalah yang paling informatif. Selain itu, setiap generasi dapat menambahkannya dengan ingatannya. Luo Feng sekarang sangat jelas bagaimana binatang bertanu kemas diturunkan. Hahaha, Luo Feng, cepat dan lihat. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai level penguasa sektor? Kata Babata. Izinkan aku melihatnya. Luo Feng membalik-balik halaman, memilih hanya dalam beberapa detik. Dia segera terkejut. Jika binatang bertanu kemas menetas dan tidak memakan cangkang telur dan hanya memakan logam biasa, dibutuhkan 10 tahun untuk mencapai bintang level 1. Namun, jika ia memakan cangkang telur dan memakan banyak logam, 1 tahun sudah cukup, kata Luo Feng. 1 tahun? Yang dirasuki olehmu ini baru berumur 1 tahun. Babata tidak bisa berkata-kata. Luo Feng juga menghela napas tanpa henti. Membawa bencana seperti itu ke seluruh bumi. Ternyata binatang menelan ini hanyalah bayi binatang bertanu kemas berusia 1 tahun. Kecepatan evolusi normal bintang tingkat 1 hingga alam semesta tingkat 1 membutuhkan 100 tahun. Alam semesta level 1 hingga penguasa domain 1 membutuhkan 1000 tahun. Penguasa domain 1 hingga penguasa sektor membutuhkan 10.000 tahun. Luo Feng berkata langsung. Ini adalah kecepatan paling lambat. Tapi jika kita menggunakan beberapa metode khusus, kita dapat mempercepatnya bahkan lebih cepat. Menggunakan beberapa paduan logam khusus bermanfaat bagi pertumbuhan dunia internal. Kekuatanku akan meningkat lebih cepat. Ini seperti hadiah dari surga. Babata tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Guru Anda mempersiapkan banyak hal untuk Anda, rencana pelatihan dan lain-lain. Setiap metode yang disiapkan untuk Anda adalah yang terbaik dan paling optimal. Dan meskipun demikian, Anda masih membutuhkan 100.000 tahun atau lebih untuk mungkin mencapai level penguasa sektor. Jika Anda tidak memiliki perencanaan yang tepat dari guru Anda, kekayaan dana harta yang tak ada habisnya untuk dilatih dan dikembangkan untuk dapat mencapai tingkat alam semesta dalam seluruh rentang hidup Anda sudah bagus. Tapi sekarang, kecepatan evolusi normal 10.000 tahun sudah cukup. Babata tidak memiliki banyak pemahaman tentang binatang bertanduk emas sebelumnya. Sekarang, dia memiliki pengetahuan dan akses langsung. Tidak terlalu lama, itu hanya kecepatan paling lambat, kata Luo Feng. Jika kita memiliki kekayaan tak terbatas untuk dibelanjakan, itu akan mempercepat pertumbuhan dunia internal. Kecepatannya bisa meningkat beberapa kali lipat, bahkan lebih banyak lagi. Namun, 18 teknik rahasia, 3199 teknik normal, saya tidak tahu mana yang harus dipelajari dahulu, kata Luo Feng. Teknik ini telah diturunkan oleh generasi sebelumnya dari binatang bertanduk emas. Hanya binatang bertanduk emas yang dapat mempelajarinya. Nasihat kenangan warisan mengatakan, jangan menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Saya paling banyak bisa mempelajari beberapa teknik khusus, tidak lebih dari 6 teknik normal. Jika lebih, saya tidak akan memiliki cukup kapasitas mental atau fisik untuk belajar. Semakin sedikit, semakin baik. Babata berkata, pertama-tama Anda dapat memberitahu saya tentang 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal, serta keseluruhan efektivitas dan persiapan pelatihannya kepadaku. Saya akan membantu Anda memilih. Lihat apakah kami dapat menghasilkan kombinasi yang optimal. Baiklah, jawab Luo Feng. Luo Feng mulai menjelaskan berbagai teknik dan efek keseluruhannya, metode pelatihan dan lain-lain kepada Babata. 8 jam kemudian, pengenalan 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal dan ringkasannya semuanya telah diberikan kepada Babata. Lalu dia mulai mempelajari sistem AI-nya untuk menganalisis kombinasi dengan cepat. Luo Feng, binatang bertanduk emas ini seharusnya
memiliki gerakan alaminya sendiri. Aku pernah melihat kecepatannya meledak sebelumnya. Obata berkata, sampaikan bakat dan hadiah alami ini kepadaku. Aku akan membuat kombinasi terbaik. Bakat? Tunggu. Luo Feng mengambil lebih banyak informasi dari ingatannya. Binatang bertanduk emas memiliki total 3 bakat. Untuk penjelasan rinci, selama jiwanya memasuki dunia internal, ia secara alami akan memahami segalanya. Tidak perlu mempelajari bakatnya, ia secara alami bisa menampilkannya. Bersambung. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Oh ya teman-teman, aku mau bertanya, apakah cerita ini harus dilanjutkan? Jika kalian mendukung, silakan tulis komentar di bawah. Terima kasih.